Shalom keluarga damai, bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di tahun dan hari yang baru ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Tinggi, sumber damai sejahtera dan kasih karunia, kami bersama sujud menghadap tatamu ya Tuhan, untuk mengaturkan puji, hormat dan terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami, dan untuk firman-Mu yang menjadi penuntun dan penerang dalam jalan kami. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Matius 2 ayat 1-12. Saya akan membacakan ayat 9b sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian pembicaraan firman Tuhan hari ini. Keluarga damai pasti sudah cukup familiar ya dengan kisah orang Majus ini. Namun mari kita sedikit mengenal siapa mereka. Orang Majus adalah termasuk dalam orang pilihan dan masuk dalam golongan terpelajar. Mengenai jumlah, mereka bisa 3 atau lebih. Namun yang pasti mereka adalah sekelompok. Ada kemungkinan jumlahnya cukup besar karena mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dan bekal yang tidak sedikit. Dan juga fakta bahwa pada zaman itu orang-orang bepergian dalam rombongan untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan. Kembali ke pembacaan hari ini, ada 2 hal yang menarik dari ayat 11. Yang pertama adalah kalimat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Hal ini cukup menjelaskan bagi kita bahwa tempatnya bukanlah sebuah kandang, melainkan sebuah rumah. Kisah orang Majus ini terjadi beberapa saat setelah kelahiran Yesus, kurang lebih sekitar 1 tahun. Yang kedua, kalimat mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari ketiga persembahan ini, yang paling familiar dengan kita adalah logam mulia emas. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mempersembahkan kemenyan dan mur? Kemenyan dalam bahasa Yunani adalah Libanos, adalah getah yang berbau harum dari berbagai pohon dan semak-semak yang digunakan sebagai obat pereda nyeri. Mur atau juga kadang disebut dengan mir, yang dalam bahasa Yunani adalah Smurna, merupakan getah harum dari pohon balsam. Rasanya pahit, namun baunya wangi. Saya juga coba-coba melihat harga minyak mir ini di toko online. Harganya juga nggak terlalu murah kalau menurut ukuran saya, yang bersertifikat 160.000 untuk 10 ml. Kemudian saya bayangkan dengan teknologi jadul 2000 tahun yang lalu, tentunya harganya menjadi relatif lebih mahal ya. Di online shop ini saya juga baca-baca review dari para pembelinya. Ada yang menulis, aromanya wangi sekali. Ya, berarti ini memang benar-benar wangi aroma mur ini. Keluarga damai, kemenyan dan mur merupakan pemberian yang berharga dan mahal, di mana keduanya hanya berasal dari Arab Selatan dan beberapa negara di Asia. Secara nominal, harganya juga cukup mahal seperti halnya emas. Kedua jenis persembahan ini sudah biasa dipakai di dalam istana kerajaan, di dalam praktik timur. Hal ini menunjukkan bahwa bayi Yesus dikenal dan disembah oleh orang Majus sebagai raja. Bukan hanya sebagai raja biasa, Yesus adalah raja atas segala raja. Pada sama sekali ini saya ingin mengajak keluarga damai untuk membayangkan. Sekali lagi membayangkan ya. Coba bayangkan Anda dan saya diajak orang Majus untuk traveling bersama rombongannya, untuk bertemu dengan raja yang baru saja lahir. Langkah yang kita lakukan pertama-tama adalah persiapan. Orang Majus mempersiapkan bekal, dana, dan pastinya persembahan tadi. Nah, kita pun juga mempersiapkan bekal dan juga persembahan kita. Kira-kira bagaimana ya perasaan Anda saat mempersiapkan perjalanan ini? Wow, tentunya exciting sekali ya. Nah, setelah sudah siap semuanya, saatnya kita mulai perjalanan.
Bersama dengan rombongan kita berjalan sekitar 600 km. Mungkin seperti jarak Surabaya ke Bandung ya. Karena saya cek di Google Map jaraknya 674 km. Ya kurang lebih hampir sama lah ya. Nah, alat transport apa yang dipakai? Kendaraan yang dipakai adalah unta. Tidak ada jalan tol. Dan alamnya juga tidak seindah Surabaya-Bandung. Perjalanan ini pasti cukup melelahkan. Tapi juga pastinya sangat menyenangkan. Karena secara istimewa dituntun oleh bintang timur yang bersinar. Seperti halnya kalau kita bepergian ke tempat yang baru ya, kita pasti menggunakan Google Map. Berapa ratus lagi belok kiri, atau ke kanan, dan lain sebagainya. Nah menariknya, bintang timur ini tidak sama dengan Google Map. Karena kita tidak perlu menentukan destination. Destinasinya menurut tuntunan bintang timur. Jadi Google Map ini masih kalah spektakuler ya dibanding dengan bintang timur itu. Nah, singkat cerita sampailah kita di rumah itu dan bertemu dengan bayi Yesus. Apa yang dilakukan orang Majus? Dari ayat 11 dikatakan, mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Terus, apa yang Anda dan saya lakukan? Sama, kita pun langsung sujud menyembah. Bayangan saya, kita tidak hanya sedetik dalam menyembah Yesus, tapi lama kita sujud menyembah Kristus Sang Raja. Kemudian kita buka tas kita dan mempersembahkan yang terbaik yang telah kita persiapkan dengan penuh rasa haru dan sukacita yang meluap-luap. Nah, sekarang kita kembali ke tahun 2022. Keluarga Damai, kisah orang Majus ini tertuang di kitab suci, tentunya ada maksud dan alasan. Seperti kata firman Tuhan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Allah. Kalau begitu, apa maksud Allah? Apa yang bisa kita teladani dari orang Majus? Yang pertama adalah mengejar perjumpaan dengan raja di atas segala raja. Orang Majus fokus dan antusias mengejar perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka mengabaikan kendala. Keluarga Damai, banyak kendala dan alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Namun dari kitab Matius ini, kita diajar untuk antusias mengejar perjumpaan dengan Sang Pencipta dan sumber dari segala anugerah. Perjumpaan inilah yang akan membawa sukacita sejati. Yang kedua, taat mengikuti petunjuk. Terang firman Tuhan adalah petunjuk yang menerangi perjalanan hidup kita. Firman Tuhan yang didengar, diperhatikan dan dipraktikkan niscaya akan menjadikan hati kita diterangi kebenaran ilahi. Yang ketiga, sujud menyembah. Bagian ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memiliki waktu dan hati yang sujud menyembah kepada Allah. Dan yang keempat, memberikan persembahan. Keluarga Damai, apa yang bisa kita persembahkan kepada Sang Khalik? Waktu kita, bakat, talenta, karunia, keahlian, potensi, sumber daya yang ada di kita, atau apa lagi? Kidung di dalam NKB 199 juga mengingatkan kita, sudahkah yang terbaik kuberikan? Keluarga Damai, 6 hari sudah kita melangkah di 2022. Masih panjang jalan terbentang dalam perjalanan rohani ini. Biarlah dalam perjalanan ini, kita terus mengejar perjumpaan dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Kita memiliki waktu untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Dan kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkaulah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan. Dengan segala kerendahan hati dan keberadaan kami menempatkan diri sepenuhnya di bawah kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin.